tempat dan waktunya saya isi. Baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu saya menyapa dengan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Senang sekali karena pada malam hari ini saya memiliki kesempatan untuk berbincang dan berdialog bersama-sama dalam ruang yang diberikan oleh UNER, khususnya dari Bapak Juni, untuk kemudian memberikan informasi dan sosialisasi terkait tentang keberadaan kami sebagai bagian dari salah satu keyakinan yang dianut oleh warga bangsa Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui bahwa di antara 6 agama yang diakui oleh negara itu bangsa Indonesia juga menganut yang dinamakan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan ini juga tersebar dari Sabang hingga Merauke, yang sampai hari ini sejak Indonesia merdeka mungkin ada banyak akses-akses yang belum terpenuhi dan pengakuan negara yang sama, setara dan berkeadilan dengan kawan-kawan dari agama-agama yang lain. Nah, mungkin sebelum saya berbicara lebih banyak terkait kepercayaan yang merupakan satu keyakinan yang saya yakini sejak saya lahir hingga hari ini, ada baiknya mungkin bisa kita tayangkan seputar video pendek sekilas supaya kawan-kawan bisa melihat mengenai kepercayaan itu seperti apa sih, khususnya apa yang saya yakini ya mengenai kepercayaan sabda damai. Mungkin kita bisa menengok sebentar dokumen dari video ini. Silahkan.
Demikian tadi secuplik gambaran bagaimana kami dari Sabta Dharma itu melakukan manembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi saya akan berbicara dengan pemahaman terkait kepercayaan yang lebih luas lagi, bahwa pengertian dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah suatu keyakinan berketuhanan yang dianggap oleh warga bangsa Indonesia dengan melaksanakan hubungan yang sangat pribadi, ya, yang diwujudkan dalam sikap ketakwaan setia tubuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan di dalam mengamalkan sikap-sikap itu kita diatur untuk bisa melaksanakan perilaku budi pekerti luhur, di mana ajaran yang dianut oleh pengait kepercayaan itu bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal yang tentu saja berakulturasi dengan wilayah budaya setempat. Nah, sebetulnya leluhur bangsa Indonesia ini sudah mendalami dan menyalami pengalaman hidup yang panjang, yang dulu mungkin orang menganggapnya bahwa bangsa Indonesia, leluhur Nusantara ini belum memiliki sikap-sikap atau keyakinan berketuhanan. Kita sering mengenalnya bahwa bangsa Indonesia ini masih menganut animisme dan dinamisme. Tapi sesungguhnya bangsa kita itu adalah bangsa yang sangat berketuhanan, yang memiliki nilai-nilai dan pengalaman hidup yang cukup mendalam dan cukup tinggi. Nilai-nilai filsafat, nilai-nilai falsafah yang dihayatinya tumbuh berkembang bersama budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia, yang kemudian ini masih menjadi bagian dari yang diyakini oleh sebagian masyarakat Indonesia, dan mereka disebut sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adik-adik serta Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berada di dalam Dirjen Kebudayaan. Turun lagi kita dinaungi di Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat. Jadi kalau dilihat dari kawan-kawan agama, kita dipisahkan dengan dipisahkan dengan kementerian yang berbeda. Kalau agama dikelola di Kementerian Agama dan memiliki dirjen, sementara kepercayaan dikelola di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan satu tingkat di bawah dirjen adalah Direktorat Kepercayaan, dan masih dibagi kepercayaan dan masyarakat adat. Nah, itu sekilas tentang yang kita pahami apa itu pengait kepercayaan. Selain itu, pengait kepercayaan di akhir tahun 2024 tercatat di Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat itu ada 180 organisasi. Dan bukan hanya Sabta Dharma, tetapi ada banyak ragam macamnya, ya. Misalnya ada Sulawesi, kemudian ada Parmalim di Sumatera Utara, ada Merapu di Sumba, kemudian ada Kaharingan di Kalimantan, ada Mapurundu, Sabta Dharma, Budidaya, Kabupaten, dan Sumara serta Perjalanan, dan banyak lagi. Nah, adik-adik semuanya, buat saya, sekalipun sampai hari ini mungkin apa yang saya yakini belum benar-benar mendapatkan kesetaraan dari negara, tetapi buat saya ini adalah agama saya, ini adalah keyakinan saya, dan satu-satunya pegangan yang mengatur tata hidup laku serta menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa itu apa? Yang saya yakini yaitu Sabta Dharma. Perjalanannya mungkin sangat panjang sampai hari ini karena bagaimana saya sebagai Sabta Dharma saat itu memiliki banyak tantangan mengakses pelayanan pada saat itu. Misalnya pada saat saya sekolah dulu, saya harus terpaksa memilih salah satu dari 5 agama, belum ada Konghucu. Dan situasi itu memang tidak bisa hari ini saya mengatakan bahwa semuanya selesai dengan adanya regulasi-regulasi. Karena secara psikis,
itu masih meninggalkan apa ya, kalau saya bilang kerak ya di dalam psikis kita yang selama puluhan tahun sejak saya kecil saya harus berbohong kepada banyak masyarakat, kepada kawan-kawan bahwa saya penganut salah satu agama. Kemudian SMP saya harus berpindah lagi ke salah satu agama karena pada saat itu di sekolah dasar itu saya nggak bisa baca bahasa Arab ya, sehingga nilai ujian saya sangat buruk waktu itu, dan SMP saya mengambil agama Kristen pada saat itu karena lebih bisa dipelajari karena Alkitabnya bahasa Indonesia. Tapi ada trauma yang cukup mendalam yang mungkin bukan hanya saya rasakan, tetapi juga dirasakan anak-anak yang lain, bahwa sejak kecil karena aturan negara memaksakan saya harus memilih dari 5 agama itu, maka ketidakjujuran dalam identitas keyakinan saya itu sudah dimulai dari saya masih anak-anak. Sehingga ini tidak serta-merta bisa tuntas begitu saja ketika regulasi itu mulai diperbaiki. Nah, sampai kepada kemudian hal-hal yang serupa itu terjadi kepada anak saya, bermasalah di ruang pendidikan, kemudian bermasalah juga di ruang perkawinan, karena saya juga harus menikah secara agama, walaupun keyakinan saya adalah penghayat kepercayaan. Ini terjadi pada semua anak-anak penghayat kepercayaan, bukan hanya Sabta Dharma, karena tadi saya sudah menyampaikan ada 180 organisasi di Indonesia, dan itu menjadi beban psikis yang cukup mendalam kepada kami semuanya, walaupun regulasi pada saat ini sudah ada beberapa perbaikan. Nah, itu ada di gambar, ada anak-anak Sabta Dharma yang sedang sujud. Jadi pendidikan kepercayaan Sabta Dharma itu sudah diberikan sejak anak-anak mulai usia 5 tahun, mereka sudah melaksanakan sanggaran, belajar menyembah atau sujud di dalam penghayatan kami menyebutnya sujud. Kemudian bukan hanya Sabta Dharma, tapi juga ada foto-foto dari Pamalik, Sumatera Utara. Itu bisa next ya, lanjut ke bawahnya. Nah, ini mereka melaksanakan ritual keagamaan menurut tata cara yang tentu saja berakulturasi dengan budaya setempat. Bahkan Parmalim ini ajaran yang dibawa oleh Sisingamaraja pertama. Nah, berbicara soal bagaimana payung hukum dan eksistensi penghayat kepercayaan terkait hak konstitusi, tentu kita sudah tahu bahwa hukum tertinggi adalah Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya siapapun itu boleh hidup berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan kemudian merumuskan regulasi atau aturan itu turun menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi, di mana di situ ada pasal-pasal yang mengatur bahwa negara menghormati, memfasilitasi hak tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Nah, tetapi melampaui itu semuanya, memang sebelum tahun 2016, sebelum munculnya Undang-Undang Admindu, itu penghayat kepercayaan selama puluhan tahun memang harus kayak nebeng ya, berpura-pura menjadi agama yang lain, sementara di dalam kehidupan sehari-harinya mereka menganut ajaran kepercayaan. Nah, beberapa hal terkait konstitusi, perjuangan panjang itu pada akhirnya memang memberikan atmosfer yang lebih bijaksana, walaupun belum sepenuh-penuhnya kami mendapatkan kesetaraan. Karena di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada saat itu KTP saya itu agama titik 2 strip. Jadi karena saya penghayat kepercayaan, maka undang-undang mengatakan bahwa saya bukan warga negara yang memiliki agama. Jadi agama titik 2 strip. Nah, sejak judicial review dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 PUU 2016,
Maka di KTP saya sekarang tertulis kepercayaan titik 2, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada pergeseran di mana negara mulai memberikan akses identitas keyakinan di dalam administrasi kependudukan di dalam KTP. Tetapi sesungguhnya tetap ada pembedaan di mana yang satu adalah agama, yang satu adalah kepercayaan. Walaupun negara mengatakan bahwa mencoba untuk, bukan mencoba ya, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa penghayat kepercayaan itu sama dan setara dengan agama yang lain. Tetapi memang faktanya ada beberapa hal yang kami belum bisa duduk bersama dengan agama-agama yang lain. Nah, kemudian untuk pendidikan, di tahun 2016 melalui Permendikbud nomor 27 tahun 2016, anak didik penghayat kepercayaan sudah mendapatkan pendidikan sesuai dengan agama dan sesuai dengan kepercayaan yang diajukan ke sekolahan, dan saya merupakan salah satu dari guru kepercayaan di beberapa sekolah yang ada di Surabaya. Nah, kawan-kawan semuanya, terkait dengan hak-hak konstitusi yang di sini boleh dilihat ya, ada beberapa peraturan-peraturan yang menjadi payung hukum bagi penghayat kepercayaan. Tidak saya sampaikan satu persatu, tetapi nanti beberapa mengenai pendidikan, mengenai perkawinan, kemudian mengenai layanan pemakaman, itu memang sudah diatur dengan lebih berkeadilan. Tetapi memang faktanya di lapangan itu masih banyak masalah dan kendala-kendala. Kendalanya apa saja? Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kita buka ke hak sipol warga negara ya. Nah, yang pertama adalah setiap warga negara itu memiliki hak untuk melaksanakan keyakinan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pendirian tempat sanggar atau peribadatan itu tidak semudah sesuai dengan regulasi, karena regulasinya sebenarnya hanya ada IMB, tidak ada tanda tangan 90-60 dari Bagus Kita. Tetapi faktanya pendirian tempat peribadatan itu luar biasa sangat sulit, entah itu dipersulit atau bagaimana, tapi faktanya memang tidak semudah teman-teman agama yang lain. Dan kemudian mendapatkan hidup damai, bebas dari kekerasan. Stigmatisasi terhadap penghayat kepercayaan itu masih sangat kuat di dalam kehidupan masyarakat. Kekerasannya mungkin ada kekerasan yang berbentuk psikis ya, dan ini tampak halus, tetapi sesungguhnya sangat membuat banyak penghayat kepercayaan itu tidak berani menunjukkan identitas dirinya sebagai penghayat kepercayaan. Walaupun di dalam KTP sudah memberikan ruang tertulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena stigma di dalam masyarakat itu gaungnya masih belum sepenuh-penuhnya kami diterima sebagai bagian dari keyakinan berketuhanan, maka masih banyak penghayat kepercayaan yang belum berani menunjukkan identitas diri. Kemudian hak untuk memperoleh pendidikan, saya pikir sampai hari ini masalah-masalah bullying itu sudah semakin sedikit, ya, karena banyak dulu pertama kali Permendikbud diluncurkan, ada beberapa sekolah yang tidak mau menerima anak didik penghayat kepercayaan. Lalu untuk memperoleh hak kesehatan, satu hal yang bisa saya contohkan, karena regulasi ini sekarang belum ada sinkronisasi antar kelembagaan kementerian, sehingga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat ada, itu seringkali belum sinkron dengan kementerian yang lain. Kenapa belum sinkron? Faktanya ada form-form itu yang hanya menuliskan 6 agama, tapi penghayat kepercayaan tidak ada di kolom agama-agama tersebut. Misal, pernah terjadi saya ke rumah sakit, karena kalau ke rumah sakit kan kita harus mendaftar dulu di ruang resepsi.
Saya menunggu sangat lama, berdebat panjang dengan reception, karena tidak ada kolom agama untuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara kondisi saya sakit. Nah, form ini bukan hanya di Kementerian Kesehatan, tetapi juga masih banyak form-form yang lain yang belum mencantumkan kolom penghayat kepercayaan di situ, walaupun regulasi itu sudah memberikan akses kepada kami. Lalu untuk mengurus perkawinan. Perkawinan kami diatur di dalam PP, Peraturan Presiden. Yang harusnya ketika ini sudah bisa diakses perkawinan ini. Kami sudah melaksanakan perkawinan terkait dengan disaksikan oleh pemuka penghayat kepercayaan dan dicatatkan di catatan sipil. Tetapi dalam regulasi harusnya PP ini naik kepada undang-undang. Karena yang namanya PP itu kan di bawah undang-undang, sementara teman-teman agama yang lain aturan hukumnya diatur di dalam undang-undang. Begitupun juga tentang pendidikan. Anak didik kepercayaan ini regulasinya masih diatur di dalam Permendikbud. Belum tercantolkan atau belum masuk di dalam undang-undang Sisdiknas. Akibatnya apa? Akibatnya adalah penyuluh kepercayaan belum mendapatkan honor yang layak dan setara dengan guru-guru agama yang lain. Ini honornya sangat beda jauh. Dan sewaktu-waktu karena aturannya tidak kuat, tidak di undang-undang, maka mungkin bisa saja sewaktu-waktu bisa berubah. Seperti itu. Nah, kemudian legalitas kepemilikan atas aset. Ini baru-baru ini sekian puluh tahun kami belum bisa mensertifikatkan aset-aset yang dimiliki oleh penghayat kepercayaan. Baru sekitar 2 tahun ini kami bisa mendaftarkan aset-aset itu di Kementerian ATM BPN. Gitu. Jadi perjuangan itu tidak berhenti, ada banyak ruang yang kami harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengakses dan mendapatkan kesetaraan seperti teman-teman agama-agama yang lain. Ini beberapa hal yang saya tampilkan, kegiatan-kegiatan Puan Hayati ya yang difasilitasi oleh DKSA dan Sisdikjen. Mengapa ini kami butuhkan? Karena dengan situasi yang sangat panjang, kami terpinggirkan, terdiskriminasi, maka ruang-ruang pemberdayaan, sumber daya penghayat kepercayaan itu menjadi sangat minimalis banget, dan kita butuh bantuan negara untuk meningkatkan kapasitas, mengejar ketertinggalan kami, dan mengupayakan kemajuan organisasi untuk bisa sama dan setara dengan kawan-kawan dari agama-agama yang lain. Next, ada sumpah jabatan di situ. Sumpah jabatan ini kayaknya baru 2 tahun terakhir ini. ASN yang di dalam KTP-nya kepercayaan itu baru bisa disumpah sesuai dengan agamanya. Di tahun-tahun sebelumnya ada banyak ASN itu yang tidak bisa naik jabatan karena bertahan dengan identitas kepercayaan dan lembaga tersebut tidak mau melakukan sumpah. Dan ini benar-benar saya melakukan investigasi beberapa orang-orang yang mendapatkan tekanan, dan tentu ini berdampak pada ekonomi keluarga karena tidak boleh melaksanakan sumpah secara keyakinannya. Karena ini sumpah, maka mereka bertahan bahwa keyakinan saya seperti ini. Tapi itu tidak mendapatkan persetujuan dan tertunda bertahun-tahun untuk naik jabatan. Tetapi baru 2 tahun ini sumpah jabatan bisa diakses oleh penghayat kepercayaan. Nah, ada hambatan dan tantangan yang saya tuliskan. Ada yang secara internal bahwa memang ada trauma politis karena kami dianggap tidak bertuhan. Sementara kami itu, kalau saya sampaikan bahwa kami mengenal Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, Tuhan yang esa, dan kami melaksanakan menyembah, dan itu merupakan
cara kami berkontemplasi berhubungan dengan Sang Pencipta. Kemudian karena ada stigma dan peminggiran terhadap penghayat kepercayaan, maka di dalam kehidupan penghayat kepercayaan itu, walaupun sudah ada regulasi, kolom KTP-nya itu sampai hari ini masih banyak yang belum mengubah menjadi kepercayaan karena konsekuensi peminggiran dan stigma di dalam masyarakat. Kemudian minimnya sumber daya dan ada kelambatan regenerasi. Mengapa regenerasi menjadi lambat? Karena sumber daya organisasi terbatas, kemudian anak-anak penghayat kepercayaan bertahun-tahun mendapatkan masalah di dalam mencari pekerjaan ketika dia di dalam KTP-nya itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang paling terakhir memberikan akses itu dalam ruang Polri dan TNI. Dulu kalau melamar Polri dan TNI itu begitu ada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya langsung dipinggirkan karena dianggap Tuhan seperti itu, disortir ya. Kemudian dan itu yang membuat anak-anak kepercayaan itu kemudian memilih jalan aman. Mereka mencantumkan agama di dalam KTP mereka untuk kehidupan atau proses kehidupan yang lebih mudah. Nah, kemudian ada minimnya anggaran dari pemerintah untuk pengembangan proses peningkatan sumber daya internal karena secara anggaran memang kita berbeda jauh dengan teman-teman agama yang lain. Kalau organisasi payung yang lainnya itu mendapatkan anggaran dari negara, tetapi MLKI Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai organisasi payung nasional, kami benar-benar tidak mendapatkan anggaran yang dikhususkan untuk organisasi payung tersebut. Dan kemudian beberapa masalah eksternal tadi sudah saya sampaikan, masih perlu sinkronisasi regulasi dan format-format administrasi. Kemudian kalau di dalam acara-acara resmi biasanya mengucapkan 6 salam agama, biasanya hanya sedikit pejabat itu yang mau mengucap salam rahayu. Karena rahayu merupakan salam dari penghayat kepercayaan. Mungkin ini sangat sepele, tetapi dari situ kami juga merasakan bahwa kami belum benar-benar ada di antara ruang bersama yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman, dan penghormatan itu belum sepenuhnya dijalankan oleh negara untuk menghormati kebebasan berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kemudian ada tantangan terkait pendirian tempat ibadah. Kemudian minimnya keterlibatan penghayat kepercayaan dalam ruang lintas iman, dan faktanya kami juga tidak ada di dalam regulasi perumusan FKUD. Nah, sementara mungkin selain itu juga ada Bakor Pakem. Bakor Pakem ini badan pengawas dan koordinasi untuk aliran kepercayaan yang sampai hari ini masih ada. Jadi kami diawasi, saya tidak tahu kenapa harus diawasi. Dan aturan mendasar dengan munculnya Bakor Pakem adalah Undang-Undang PNPS 1 tahun 65, di mana ada di situ klausul yang menyatakan bahwa akan ada tindakan pidana ketika ada penodaan terhadap agama. Mungkin ini menjadi strategi untuk keberadaan Bakor Pakem untuk mengawasi seluruh penghayat kepercayaan. Lalu sosialisasi dan upaya membangun stigma baik dan toleran itu sedikit sekali kita berbicara soal toleransi, tetapi faktanya ruang pendidikan juga mencecap radikalisme yang cukup tinggi dan sikap intoleran yang cukup masif, karena terbukti ada beberapa kajian-kajian ilmiah dan riset yang membuktikan bahwa ruang pendidikan menyumbang faktor yang cukup signifikan munculnya intoleransi dan radikalisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga ruang ini akan memiliki dampak yang cukup luar biasa untuk membangun generasi bangsa ke depan, menjadi generasi yang memahami
bahwa kita lahir di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika, maka penghormatan tertinggi atas keberagaman berkeyakinan selain merupakan hak yang paling privat dan asasi, kita juga sebagai manusia yang bertuhan harus meyakini bahwa kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, ya ketika kita bisa menerima perbedaan-perbedaan di antara kita. Saya kira demikian dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.